to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan konseling kelompok ini. Saya sangat menghargai teman-teman yang mengikuti sesi konseling kelompok ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya membaca doa terlebih dahulu. Di sini ada yang ingin memimpin doa. Rapli. Ya baik, alangkah baiknya sebelum kita mulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Biar kita makin akrab dalam kegiatan ini, lebih baik kita perkenalan dulu ya. Di sini saya ada ice breaking. Jadi nyebutin nama sama hobinya, ya. Mulai dari sebelah kanan saya. Silakan. Nama saya Muhammad Taufik Hidayat. Hobi saya mancing. Perkenalkan, nama saya Wada, hobi saya shopping dan healing. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Alvin Muiz, hobi membaca. Perkenalkan, nama saya Azharkan, hobi saya belajar. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Udin, hobi saya main game. Perkenalkan, nama saya Asep Nurjaman. Hobi saya menulis. Oke, terima kasih. Teman-teman, sebelumnya ada yang sudah tahu atau sudah mendengar belum konseling kelompok ini? Belum. Nah, jadi kegiatan ini tuh konseling kelompok. Di sini kita akan saling berbagi dan membantu menyelesaikan masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Jadi konseling kelompok ini adalah salah satu layanan konseling yang dilakukan secara bersama-sama dalam format kelompok untuk membantu anggota kelompok dalam mengatasi dan memecahkan masalah pribadi maupun sosial yang sedang kita hadapi. Fungsi utama dari konseling kelompok ini adalah pengetasan masalah, artinya kita bersama-sama menyelesaikan masalah atau menemukan solusi secara bersama-sama. Dalam kegiatan ini ada beberapa asas penting yang harus kita pegang bersama-sama, yaitu asas kerahasiaan. Ini penting sekali. Jadi kalian tidak perlu khawatir masalah ini tuh diumbar ke orang lain, karena kita akan memegang asas kerahasiaan ini. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Jadi di sini kalian tidak ada paksaan. Jadi datang ke sini secara sukarela. Yang ketiga itu ada keterbukaan. Kita saling belajar untuk berani menyampaikan pendapat dan apa yang kita rasakan. Dan yang keempat yaitu ada asas kegiatan dan kekinian yang kita bahas, kenormatifan, pembahasan dan selama sesi berlangsung tahap ini berada dengan norma yang berlaku. Nah, sebagai bentuk komitmen bersama agar kegiatan ini berjalan dengan baik, kita akan membaca ikrar atau sumpah konselor secara bersama-sama dengan tujuannya kita membangun saling rasa percaya dan komitmen untuk menjaga aturan serta etika dalam kelompok ini. Nanti ikutin saya ya. Iya. Saya sebutin namanya ya nanti pas habis kata saya. Saya Mareta. Nanti sebutin nama kalian. Ulang ya. Nah. Saya Mareta. Saya Udin. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari klien saya ataupun dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang saya
yang tidak boleh yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Terima kasih. Terima kasih atas komitmen yang kalian pegang. Baik teman-teman, saya ingin mengingatkan kembali bahwa tujuan kita hari ini adalah untuk saling membantu menyelesaikan masalah-masalah yang sedang kita hadapi dengan cara berdiskusi secara bersama-sama. Jadi kalian berpendapat ya secara sukarela dan terbuka. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya, apakah kalian siap mengikuti kegiatan hari ini? Siap. Nah, jadi siapa di antara kalian yang mempunyai masalah dan ingin berbagi dan dibantu masalahnya? Saya. Kenapa? Itu tentang rahasia kan tadi. Mas Udin. Kak, Iya. ini saya lagi ngalamin masalah kemarin tuh. Saya tuh orang yang gak enakan, jadi kayak apa ya, kalau diajakin kemana-mana tuh walaupun menurut saya tuh agak berat, tapi saya selalu menerima. Ya kayak buat nolak tuh agak berat gitu loh, susah. Udah, ada lagi nggak yang mempunyai masalah? Kalau punya duit ya. Itu salah juga. Ada lagi nggak yang punya masalah? Tapi punya masalah. Ya udah. Jadi di sini ada 2 permasalahan ya. Yang pertama kayak nggak punya duit ya, nggak punya duit. Yang kedua itu kayak malu gitu ya, nggak enakan, jadi orang nggak enakan. Jadi kalian menurut kalian yang mana nih yang pengen dibahas sama kita dari 2 permasalahan itu? Gak enakan. Itu lu pada jauh itu ditanya. Dua-duanya. Ih, salah satu aja Raffi. Agak enakan. Gak enakan. Ya. Oke. Terima kasih Udin sudah bersedia berbagi permasalahannya kepada kita, dan kita akan membahas permasalahan jadi orang yang gak enakan ya. Ya. Punya solusi nggak di sini untuk menyelesaikan masalah jadi orang gak enakan itu seperti apa? Tidak tahu. Gimana? Tangkapi. Tanggapan aja cuma tanggapan. Kan gue nanya. Gue nanya, sebenarnya gue juga jawab. Enggak, solusi ini buat orang-orang gak enakan gitu gimana? Ya dari saya, Iya. tanggapan dari saya kalau buat orang yang gak enakan itu sebenarnya kayak gimana ya? Topik minggir lagi. Solusinya naik gunung. Bener. Gak enakan terus kayaknya udah naik gunung aja. Tinggalin. Gimana Kak Topik? Solusinya itu ya enakin aja. Jangan gak enakan. Ya itu dari saya. Gimana kalau dari Kak Wardah? Gak enakan ya. Iya. Kalau gak enakan tuh kan susah ya. Itu kan dari bawah dari diri Baru kita bener ya. nih. Gimana? Betul. Kayak kalau kita terus menerus kayak punya rasa nggak enakan, itu bakal ke depan juga tersisa ke diri kita juga. Jadi harus mencoba gitu, belajar biar kita juga nggak tertekan diri kitanya gitu. Nah itu aja sih, kayak lebih apa ya, lebih harus apa, semangat sendiri, harus jelas gitu ke dirinya, harus tegas ke diri sendiri gitu. Jangan terus menerus gak enakan sama orang lain. Gitu. Gimana dari Udah. Enakan ya. Enak-enakin aja sih. Alvin, Alvin namanya? Ya kalau masalah nggak enak kan ya tergantung masalahnya apa, nggak enaknya di hal apa. Bang Reski, Bang Udin, Bang nggak Udin. enakannya tentang apa? Misalnya kalau misalkan ada saya lagi capek nih, terus tiba-tiba ada teman yang minta tolong, itu tuh kayak nggak bisa nolak kayak gitu loh. Oh, sama kayak saya nggak bisa nolak ini. Ya jadi kayak misalkan saya lagi apa ya, lagi ya capek gitu ya, atau mungkin lagi apa, tiba-tiba ada temen yang minta tolong,
yang menurut saya itu saya sendiri berat, tapi nggak bisa buat nolaknya gitu Kak. Oh, oh iya. Iya paling berani mengungkapkan aja dulu. Langkah pertamanya mungkin rasa nggak enakannya jangan dulu dihilangkan, tapi berani mengungkapkan dulu gitu. Mengungkapkan posisi Bang Udin pada waktu itu, pada saat diminta tolong. Kalau lagi capek ya bilang lagi capek, meskipun pada akhirnya tetap berangkat gitu dan lain-lain. Yang penting berani mengungkapkan terlebih dahulu. Nanti langkah selanjutnya mungkin rasa nggak enakan itu akan mulai hilang atau mulai meredak. Meskipun ya dengan hal-hal kayak gitu kan kita nanti akan dapat poin-poin positifnya dari lingkungan, dari teman, dari apa, kita dapat rasa respect dan lain-lain, mungkin kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Alvin. Kalau dari Kak Aska gimana? Terus pendapat Jadi menurut Kak Udin gimana nih solusi yang dari teman-teman? ya mungkin buat kedepannya saya lebih berani aja buat ngungkapin kalau mungkin saya lagi capek atau saya lagi nggak bisa gitu. Oke. Gimana perasaan kalian selama mengikuti sesi konseling kelompok ini? Amazing. Wah sangat seru, jadi saya bisa menemukan solusinya Kak. Saya ingin bertanya kepada Kak Udin, ya. Yang pertama, kapan kamu akan menerapkan solusi yang teman-teman kita kasih? Secepatnya Kak, mungkin ya setelah ketika kita ngadain hal ini lagi itu udah terlaksana. Oke. Yang pertanyaan kedua, kapan saya bisa tahu hasil dari solusi yang Kak Udin pengen terapkan? Ntar pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua untuk sesi berikutnya. Kapan kita bisa melaksanakan konseling kelompok ini untuk mengetahui hasil dari Kak Udin? Kira-kira kalian mau kapan? Semuanya. Tanggal 20? Iya, harinya sama. Tanggal 20. Mari kita sepakati di tanggal 20 ya. Terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman mengikuti konseling kelompok hari ini. Jadi sebelum ditutup saya meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Di sini ada yang bersedia nggak memimpin doa? Ke topik katanya. Topik. Oke, topik. Biasa mancing. Doa. Ayo Kak, permintaannya. Bisa. Selayaknya aja. Ayo. Udah mulai gitu. Sebelum kita mengakhiri acara ini, langkah baiknya kita ucapkan alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Sekian kegiatan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.